Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prosedur pemeriksaan aktiva tetap yang beranggotakan yang pertama Rizka Rahmawati NIM 2018-401. Yang kedua ada saya Yolanda Novitasari NIM 2018-404. Yang ketiga ada Danang Yuda Bayangkara NIM 2018-420. Yang keempat ada Muhammad Alif NIM 2018-429. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan audit atas aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap sendiri yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dijual dalam kegiatan normal. Dan juga mempunyai masa manfaat selama setahun. Sedangkan aktiva milik perusahaan yang belum digunakan dalam operasi perusahaan karena sedang proses perbaikan di dalam neraca akan digolongkan aktiva lain-lain. Peranan audit pada aktiva tetap sangatlah penting karena memiliki tujuan, yaitu yang pertama ada untuk menentukan aktiva tersebut benar-benar ada, yang kedua menentukan penilaian aktiva tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi, yang ketiga menentukan penyusutan telah disesuaikan dengan prinsip akuntansi secara konsisten, yang keempat menetapkan hak milik atas aktiva tetap yang dijadikan jaminan kredit hutang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat audit aktiva tetap. Ada beberapa sifat atau ciri aktiva tetap adalah tujuan pembelian bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan, tetapi digunakan untuk kegiatan operasi kegiatan. Sifat pertama dari aktiva tetap tersebut yang membedakan aktiva tetap dari persediaan barang dagangan, mempunyai masa manfaat lebih dari setahun. Sifat kedua dari aktiva tetap merupakan salah satu alasan mengapa aktiva tetap harus disusutkan. Biayanya penyusutan merupakan alokasi dari biaya penggunaan aktiva tetap selama masa manfaatnya. Secara sistematis dan teratur menggunakan metode tertentu yang diterapkan secara konsisten. Jumlah cukup material. Sifat ketiga merupakan salah satu alasan mengapa setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalisasi yang membedakan antara kapital ekspeditur dan revenue ekspeditur, membedakan antara kapital ekspeditur dan revenue ekspeditur. Untuk yang selanjutnya, pengujian substansif. Pengujian substansif audit, auditor harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengujian substansif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Jenis pengujian substansif terdiri dari empat, yaitu yang pertama pengujian atas transaksi, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga pengujian terperinci atas saldo, dan yang keempat pengujian atas transaksi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penetapan risiko deteksi. Penetapan risiko deteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atau segmen akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Jika nilai risiko deteksi terencana berkurang, maka auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit untuk mencapai nilai risiko deteksi yang berkurang. Risiko ini menentukan nilai bukti substansif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan. Penetapan risiko deteksi untuk pengujian substansif yang berbeda atas aserasi yang sama. Risiko deteksi menyangkut risiko bahwa semua pengujian substansif yang digunakan untuk mendapatkan bukti tentang suatu aserasi secara kolektif akan gagal dalam mendeteksi salah saji material. Dalam rencana pengujian substansif, auditor kadang-kadang mengingatkan
untuk menetapkan tingkat risiko deteksi berbeda yang akan digunakan dalam pengujian substansif, yang berbeda pula mengenai aserasi yang sama. Sebagai contoh, berdasarkan asumsi bahwa bukti yang diperoleh dari suatu pengujian atau sejumlah pengujian akan mengurangi risiko salah satu material tetap tak terdeteksi setelah pengujian dilakukan, maka akan lebih tepat untuk menggunakan tingkat risiko deteksi lebih tinggi untuk pengujian selebihnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Terima kasih. Prosedur pemeriksaan atas siklus aktiva tetap. Yang pertama yakni tahap meminta atau membuat daftar aktiva tetap dan akumulasi depresiasi yang mencakup saldo awal, penambahan, penghentian, dan saldo akhir untuk tiap-tiap jenis aktiva tetap. Kemudian akan dibagi menjadi dua, yakni mengenai bertambahnya aktiva tetap ataupun penghentian aktiva tetap. Selanjutnya, untuk poin bertambahnya aktiva tetap, ini akan dilakukan penelusuran saldo akhir ke neraca saldo. Kemudian penelusuran saldo-saldo individual, kemudian selanjutnya mengenai penelusuran terhadap dokumen pendukungnya. Kemudian yang terakhir menentukan bahwa semua penambahan aktiva tetap mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian menentukan bahwa tambahan aktiva tetap telah diklarifikasi sebagai aktiva tetap, memeriksa kemungkinan adanya kesalahan klasifikasi atas beban perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian jika memungkinkan, lakukan inspeksi terhadap semua penambahan aktiva tetap dengan keadaan fisiknya. Selanjutnya, telusuri otorisasi penambahan aktiva tetap ke notulen pemimpin rapat. Dan yang terakhir, yakni menentukan semua elemen harga perolehan penambahan aktiva tetap, termasuk dalam nilai aktiva tetap. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.